Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang pagi hari ini ingin kembali menyapa sahabat-sahabat semua. Bagaimana kabarnya hari ini di hari Minggu pagi? Semoga menjadi hari yang menyenangkan dan membahagiakan buat sahabat semua. Terus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kalau memang terpaksa harus keluar dan berkegiatan di luar rumah, supaya kita bisa sama-sama melalui masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Ya sahabat semua, di video kali ini saya kembali ingin berbagi kegiatan urban farming saya, karena saya melihat urban farming atau berkebun di rumah, memanfaatkan lahan terbatas kita masih menjadi sebuah tren, atau katakanlah kalau bagi saya sendiri sih sebuah jalan atau solusi buat teman-teman memiliki fokus yang bermanfaat. Karena katakanlah begini, misalnya kita lagi di dalam masa era pandemi ini, sedang belajar bersama dengan COVID-19 ini, kadang-kadang fokus kita adalah kepada hal-hal yang mengkhawatirkan atau yang menyakitkan gitu ya. Kata kita badannya kurang sehat, atau kita khawatir dengan berita-berita yang kita dapat di media sosial dan sebagainya. Bisa jadi urban farming ini adalah salah satu cara supaya kita, saya, teman-teman semua bisa menjalani proses ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Yuk kita lihat apa yang ada di sekitar kita yang terdekat, dan kita lakukan dengan, ya bahasanya tipis-tipis gitu lah. Jadi walaupun sedikit, tapi kita bisa lakukan dengan terus continue. Mudah-mudahan itu bisa menjaga kesehatan bukan hanya fisik, tetapi mental kita juga. Ya sahabat semua, pagi hari ini saya sedang bersih-bersih salasi saya nih. Jadi tadi lagi sedikit ada perbaikan, mengencangkan pipa-pipa yang agak kendor, terus kok airnya bocor. Begitu saya lihat, ternyata tanaman seledri saya yang ini memang si akarnya tidak memenuhi, tapi dia memadati gitu. Jadi saya melihat bahwa oke, kayaknya ini sebagai tanaman yang akan saya kecilkan, akan saya pecah-pecah supaya dia tidak memenuhi semua lubang di dalam satu pipa. Nah, ketika saya lagi pecah-pecah ini, saya lihat ini kayak menarik nih untuk bisa saya sharekan tipsnya kepada teman-teman semua. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa seledri adalah tanaman yang sangat menyenangkan untuk bisa diperbanyak secara organik maupun hidroponik. Teman-teman pemakai seledri biasanya dipakai buat apa? Nah, kalau di rumah saya, istri saya itu suka masak, katakanlah roti-roti yang kemudian pakai aroma-aroma agak kekeju-kejuan gitu, itu ditaburi seledri ini enak banget gitu. Atau kemudian bikin sayur sop misalnya, atau perkedel. Nah, bayangkan kalau kemudian seledrinya dari kebun Anda sendiri. Nah, sedikit tips saja teman-teman bagi sahabat-sahabat semua untuk bagaimana kita bisa memperbanyak tanaman seledri dari tanaman yang sudah banyak ini sebetulnya. Jadi mungkin buat teman-teman praktisi sudah memahami, dan ini informasi ini buat tambahan wawasan saja buat teman-teman semua. Yuk kita coba lihat gimana sih akar seledri yang sudah merimbun dan banyak seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini sebetulnya seledri itu terdiri dari banyak sekali organisme atau tanaman-tanaman yang hidup bersama. Awalnya mungkin dia hanya satu benih, satu biji, tapi yang kemudian mereka umbinya atau batangnya itu bisa jadi memperbanyak seperti ini teman-teman. Nah, tipsnya adalah sebetulnya di dalam seledri ini, karena dia jenis tanaman yang buat saya sih tidak mudah rapuh kalau kemudian sehat. Dalam artian kalau batangnya hijau begini, jadi kalau sudah terlihat akarnya begini, teman-teman tinggal langsung potek saja atau tarik saja. Ya tentu mengikuti akar-akar yang mengikat ini, karena sebenarnya akarnya dia tidak terlalu bundet, kalau bahasa Jawa tidak terlalu mengikat kuat, sehingga kita bisa tarik pelan-pelan, tipis-tipis. Nah, pelan-pelan seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan beberapa kumpulan tanaman yang tapi ukurannya jadi tidak terlalu besar. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini kemudian ini masih, buat saya masih terlalu besar. Ini bisa kita pecah lagi. Nah, tuh, jadi kita dapat, sebenarnya ini juga bisa kita pecah-pecah lagi nih sahabat semua. Kalau teman-teman punya banyak pot, punya banyak net pot, bisa nih dipecah jadi kecil-kecil lagi seperti ini. Ini katakanlah ini bisa saya bagi dua lagi nih teman-teman. Nah, ini dia tanaman seledri calon satu, dan ini bisa jadi besar lagi seperti tadi. Ini sudah dua. Nah, yang ini tadi yang tadi saya pecah, tiga, jadi empat. Oh enggak, ini yang tadi nih. Nah, oke, jadi 4 nih teman-teman. Dari satu yang grumbul tadi ini bisa jadi 4 seperti ini. Keren ya. Nah, kita coba sekali lagi deh.
buat teman-teman punya bayangan bahwa kalau teman-teman nanam seledri bisa dapat katakanlah tanaman yang bisa Anda perbanyak tanpa harus dari biji lagi. Nah, itu menyenangkan sekali loh teman-teman, karena kita jadi nggak nunggu. Tanaman seledri ini cukup panjang umur. Saya mengingat tanaman-tanaman seledri saya ini mungkin saya membenihnya di awal-awal pandemi lah. Jadi sekitar sudah umurnya hampir setahun. Jadi mereka terus bertumbuh ya, di potek-potek ya, dia tumbuh terus nih. Tanaman-tanaman kecil seperti ini, ya udah kita pecah lagi saja. Kita bagi-bagi. Nah, ini bisa jadi 2, dari 2 kita bisa bagi lagi 2. Nah, ya, jadi 2 seperti ini, dan yang ini kita bagi 2. Kayaknya ini agak keras nih teman-teman. Kalau saya nggak mau paksa, jadi ini biarkan aja menjadi satu keluarga seledri di dalam satu netpot. Jadi kalau teman-teman punya netpot, ya udah tinggal masukkan lagi saja. Nah, dia jadi lebih longgar, tidak sepadat tadi. Nah, ini yang kemudian saya akan masukkan langsung saja nih ke dalam instalasi hidroponik saya. Ya, begitulah sahabat semua, sedikit sharing berbagi tips bagaimana cara kita memperbanyak tanaman seledri yang memang sudah kelihatan banyak, kita bisa pecah-pecah seperti itu. Jadi sahabat semua, selamat memanfaatkan lahan terbatas Anda dengan melakukan urban farming untuk menghasilkan tanaman-tanaman ya. Kalau saya sih lebih senang tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Jadi tanaman-tanaman yang indah dilihat namun juga bisa dimakan kalau saya. Tapi tentu saja tanaman hias juga menyenangkan dengan perawatan-perawatan dan cara-cara yang kurang lebih sama dengan tanaman konsumsi. Tentu kalau tanaman konsumsi itu dia punya persyaratan yang lebih sedikit rigid, yaitu sinar matahari wajib banyak supaya kemudian menghasilkan tanaman yang bagus dan berkualitas. Kalau tanaman hias ada beberapa yang tidak perlu matahari, jadi di dalam ruangan atau sesekali ditemukan di teras itu masih oke. Tapi kalau tanaman-tanaman pangan seperti ini, ada daun mint ya, katanya daun mintnya, ada daun mint, lalu ada seledri, lalu kemudian ada kemangi dan sebagainya, mereka butuh sinar matahari cukup banyak. Nah, jadi sebelum teman-teman berurban farming, mungkin yang nonton video ini baru mau mulai. Nah, saran saya yang pertama, teman-teman lihat rumah-rumah teman di sekitar teman-teman mana area yang paling banyak terkena matahari, minimal 4 jam. Misalnya teras rumah, kalau teman-teman punya balkon lantai 2 seperti saya ini buat tempat jemuran misalnya, atau loteng yang lantai paling atas. Nah, cari yang terkena minimal 4 jam atau lebih, baru di sanalah teman-teman bisa mendesain, merencanakan mau berurban farming seperti apa. Organik, monggo silahkan sediakan pot, media tanam, mulai memilah sampah rumah tangga Anda supaya kemudian bisa punya pupuk yang sangat berkualitas tinggi karena hasil dari sisa bahan organik kita sehari-hari. Atau kemudian hidroponik seperti saya ini, model sistem sedikit ribet di awal atau mungkin investasinya terasa besar di awal, namun Anda bisa pakai selama setahun penuh bahkan lebih. Nah, ini instalasi saya sudah lebih dari 4 tahun ya teman-teman, lebih dari 4 tahun. Jadi bayangkan kalau setiap bulan saya bisa memanen, karena kan setiap tanaman-tanaman yang hijau-hijau seperti ini, sayuran dan sebagainya, itu rata-rata dipanen sebulan. Jadi kalau di sini saya punya sekitar 200 lubang, berapa yang bisa saya panen? Itulah teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Yuk manfaatkan lahan terbatas sahabat semua untuk melakukan urban farming. Sekali lagi, bukan hanya untuk membantu kita secara katakanlah mental, kita jadi ada kegiatan, ada fokus yang bisa kita lakukan sehari-hari. Namun sahabat semua, setiap tanaman yang teman-teman tanam, nih tanaman seledri ini, mereka melakukan fotosintesis, mereka mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Artinya apa? Kita membantu menyuplai oksigen untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Bayangkan saat ini ada beberapa sahabat semua, ada beberapa sahabat yang sedang mendapatkan katakanlah perjalanan atau ujian sakit, tidak mudah bernafas, harus dibantu tabung oksigen atau ventilator. Berarti betapa berharganya ya sahabat semua kemampuan kita bernafas. Dan mengapa tidak kita yuk coba melengkapi rumah kita dengan pabrik oksigen sendiri. Wih, keren banget ya. Tapi benar sahabat semua, urban farming tidak sesederhana itu. Tidak hanya sekedar teman-teman berpeluh, berkeringat, menanam benih dan sebagainya, tidak hanya sekedar itu sahabat semua. Namun Anda menyediakan pabrik oksigen dan antioksidan di rumah Anda. Keren? Keren. Yuk, selamat berurban farming. Jadikanlah channel Rumah Hijau Net ini sebagai sahabat Anda di dalam berkebun. Silakan subscribe, boleh di-share videonya,
boleh juga follow akun media sosial di sini, ada di Wahyu Andito di Facebook, atau kemudian di Instagram @Wahyu Andito, atau kemudian di channel saya di Rumah Hijaunya. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu di ngobrol-ngobrol keseharian urban farming yang selanjutnya. Selamat berkebun, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, semoga kita semua sehat dan bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Bye.